والأمور من الفاتح بدين ودين آخرتنا ولكم بخير العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو بحضر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم بسبيل النور. Amma ba'd. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah. Aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Ada seorang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita malam ini membaca daripada manaqib orang wali besar Qutbul Aqwan, yang mana beliau orang yang sangat istimewa, dan murid beliau yang bernama Syekh Siddiq Al-Madani, yakni Syekh Siddiq bin Umar Khan, asalnya dari India. Kemudian beliau pindah ke Madinah dan bertemu dengan Syekh Saman, sehingga melazimi Syekh Saman dan banyak sekali mengarang syair-syair tentang Syekh Saman, karena dia banyak mendapatkan bisyarah dari Syekh Saman karena dekatnya beliau kepada Syekh Saman, Syekh Siddiq Umar Khan. Khalifah daripada Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan ketika bermula pada ketika dibaca manakah pada Allah diturunkan ada Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmat-rahmatnya. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, apabila disebutkan orang yang saleh turun rahmat. Dalam suatu riwayat disebutkan dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafarah, menyebutkan para nabi, mukjizat nabi, keistimewaan nabi minal ibadah, suatu ibadah, wa dzikrus salihina, dan menyebutkan orang saleh kafarah. Pentingnya kita menyebut orang saleh agar terjadi rabtul khalaq bis salaf, agar kita bisa mengikat hubungan kita kepada orang yang lebih dahulu. Kalau kita tidak berikat, tidak ada hubungan, maka kita akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cerita-cerita mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Junaid, al-hikayatu jundun min junudillah. Cerita itu tentara daripada tentara Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu pentingnya cerita. Dan cerita apabila kita mendengar akan menguatkan hati keimanan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan tentang kabar-kabar Rasul sebelummu ya Rasulullah untuk menguatkan hati. Rasulullah yang sudah kuat hatinya masih diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita para anbiya. Bagaimana kita yang hati kita banyak lupa kepada Allah, menunjukkan cerita itu sangat penting. Dan orang yang senang senantiasa mendengarkan cerita itu termasuk orang yang berakhlak yang bagus, karena cerita itu akan menguatkan keimanannya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa. Tatkala Nabi Musa bertanding dengan Firaun, tukang sihir Firaun, tukang sihir itu mengatakan, ya Musa, imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kemudian Nabi Musa qala bal alqu. Tatkala dilempar oleh Nabi Musa, tatkala mereka melempar akan tali-tali atau tongkat-tongkat mereka sehingga jadi ular, kemudian mereka pun, Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan jadi ular yang besar. Setelah itu mereka tahu bahwasanya ini bukan sihir yang ada pada Nabi Musa, tapi mukjizat. Karena biasanya apabila perang tanding sihir dengan sihir, apabila satu kalah maka akan kembali kepada asalnya. Apabila tongkat ini kalah dengan tongkat ini, maka tongkat itu akan kembali jadi tongkat. Yang menang tetap jadi ular. Ternyata tatkala Nabi Musa melempar tongkatnya, tongkat-tongkat tukang sihir itu bukan jadi tongkat, jadi kayu, jadi tali, malah tongkat dan kayu itu yang jadi ular habis dimakan. Bingung, biasanya kalah, kenapa tiba-tiba hilang ini tongkat, habis dimakan. Oh, ini bukan sihir, ini mukjizat. Akhirnya mereka beriman kepada Allah dan kuat imannya. Diancam oleh Firaun dengan ancaman yang dia akan disalib, akan dipotong tangannya, kiri kakinya. Tetap kuat imannya. Dikatakan oleh ulama, kenapa kuat imannya? Karena dia berakhlak kepada Nabi Musa. Tukang sihir itu berakhlak. Ya Musa, imma an tulkiya, imma an nakuna nahnul mulkin. Piankah dahulu yang melempar apa kami? Ya Musa, balalku. Akhlaknya kuat imannya. Jadi orang yang berakhlak kepada orang-orang soleh itu akan menguatkan iman. Dengan kita baca manaqib ini termasuk kita berakhlak kepada mereka, karena mereka orang yang mulia, orang yang istimewa, orang yang berjasa. Nah, mudah-mudahan kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa rahmat ada seorang yang membacanya dan orang hadir mendengarkannya sudah diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya dia benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang dia akan menakib gurunya. Setelah dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, setelah membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersedekah dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Setelah aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samarmani. Beliau adalah ahli tariqah, ahli syariah, wa ahli tariqah, wa ahli haqiqah.
yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi beliau adalah orang yang ahli syariah, ahli tariqah, dan ahli hakikah. Tidak seseorang itu tidak bisa syariat aja tanpa tariqah, yakni tanpa tasawuf. Barang siapa yang syariat saja yang dia pelajari tanpa tasawuf, maka dia akan tafassak, mengkafirkan orang, kafir, syirik, maka itu kena. Barang siapa yang tariqah saja, yang tasawuf saja tanpa syariah, maka dia zandak, dia akan zandak, zindik, bisa ngaku-ngaku jadi wali kutub macam-macam ya kena. Nah, barang siapa yang syariah dan tariqahnya atau tasawufnya ada, maka dia tahaqqaq, dia akan jadi orang yang ahli hakikah yang benar. Dia adalah kutub di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tergolong sebagai wali kutub, ya. Makanya dikenal dengan Qutbul Aqwan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Banyak orang yang datang kepada beliau, ya. Dan beliau bersyukur, kata beliau, alhamdulillah aku dijadikan wali kutub di negeri Nabi SAW. Walaupun banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengakuinya, tapi aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena aku di Madinah, aku tetap di Madinah, tidak diusir dari kota Madinah. Nabi dahulu waktu di Mekah diusir sehingga hijrah ke Madinah. Aku alhamdulillah, walaupun orang tidak senang kepadaku, benci kepadaku, ada yang tidak suka, tetapi aku tetap di Madinah, tidak diusir di Madinah, kata beliau. Barang siapa yang berhendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, nah, padahal tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi Syekh Samman itu di Madinah dia sebagai hadrah abwab hadratul Rasulullah, sebagai pintu hadrah Rasul. Apabila orang berziarah kepada Rasulullah tanpa perantaraan Syekh Samman, maka Rasulullah tidak menerimanya, ya, walaupun sah, ya. Makanya kata Al-Quran menyebutkan waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu dari pintunya. Ini dibuktikan dengan cerita yang diceritakan oleh Syekh Siddiq Umar Khan. Nah, Syekh Siddiq Umar Khan banyak bercerita. Dia punya kitab manaqib besar tentang Syekh Samman, namanya Durratu Diljuman, kalau tidak salah. Durratu Diljuman. Manaqib Syekh Samman. Dan ada juga kitab manaqib Syekh Samman yang dikarang oleh orang Sudan, namanya Al-Qu'usul Mutra'ah fi Manaqibil Arba'ah, Qu'usul Mutra'ah fi Manaqibil Arba'ah. Nah, ini ada 4 manaqib orang besar, di antaranya di situ manaqib Syekh Samman. Dan kedua manaqib Syekh Ahmad ibn Bashir dari Sudan. Ada 4 manaqib. Jadi Syekh Samman manaqib yang besarnya ada di kitab, tapi sayang kitabnya ini ngalih jariannya. Nah, sebagian ada, sebagian tidak ada. Jadi Syekh Samman mempunyai keistimewaan yang banyak, ya. Dari masa kecilnya sudah istimewa. Lahirnya saja dikatakan harum, dia lahir itu, wala bawa-bawa harum. Nah, lahir. Jadi disebutkan di kitab Qu'usul Mutra'ah. Beliau disebutkan di kitab Qu'usul Mutra'ah itu bahwasanya beliau tidak pernah bekami. Bekami ditilam kada pernah. Baik guring siang, guring malam kada pernah bekami. Kalau anak kita jimus tilam ini. Beliau apabila guring, diguringkan ditilam oleh orang tuanya, tidak pernah bekami ditilam. Siang, malam tidak pernah bekami. Guring siang, guring malam. Karena beliau anak satu-satunya, ya. Mamanya sangat sayang, abahnya sangat sayang. Sampai-sampai Syekh Samman itu apabila berjalan itu ada pengawalnya. Abahnya nyuruh murid, nih kawan nih, bila dia berjalan. Karena saking sayangnya abahnya. Dan ibunya pun sangat sayang kepadanya. Dan ibunya termasuk orang yang bertariqah Qadiriyah, ya, tariqah Qadiriyah.
Dan apabila ibu beliau itu, sayang nama ibu beliau itu tidak disebutkan, ya namanya tidak disebutkan. Di kitab-kitab itu tidak ada nama ibunya, tapi termasuk perempuan yang salehah, perempuan yang bertarekah, di antara tarekah yang diambil dari suaminya, yakni dari ayahnya Seseman, ini tarekah Al-Qadiriyah. Makanya madrasah yang dipegang oleh Abdul Karim abahnya Seseman itu namanya Zawiyah As-Sinjariyah atau Zawiyah Al-Qadiriyah, karena beliau mengajarkan thariqah Qadiriyah di Zawiyah itu. Zawiyah ini tempat kayak madrasah ta'lim, ya. Dan abah mama Sidin senang apabila duduk dengan ibu-ibu yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jilani luar biasa. Memang Syekh Abdul Qadir ini istimewa, ceritanya mutawatir. Mutawatir ini tidak bisa didustakan, orang yang menyaksikan sangat banyak, ya, sehingga karamatnya itu sangat istimewa, sangat banyak. Di antara yang dia ceritakan oleh ibunya tentang anaknya, tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, sesuatu yang berhubungan dengan anak beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Beliau menceritakan kepada ibu-ibu. Nah, jadi bagus ini yang diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani apabila berkumpul-kumpul ini. Ada ceritakan tentang artis, ada. Nah, ini ada. Ceritanya cerita orang soleh. Ya, di antaranya cerita yang berhubungan dengan anak beliau. Ibunya mengatakan, pada suatu hari tatkala aku asik duduk dengan anakku, ada yang mengatakan waktu menyusu, tiba-tiba muncul seseorang bagus rupanya. Aku tanya, siapa pian? Dia mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada apa pian kesini, ada apa? Aku kesini untuk berziarah kepada nih anakmu ini, Muhammad ini. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini mengambil jari telunjuknya, kemudian memasukkan ke mulut daripada Syekh Seman, ditahnik. Tahnik itu memasukkan jari ke dalam mulut, kemudian menempelkannya di langit-langit. Makanya apabila orang bertahnik itu makan korma, guru makan korma atau habaib, siapa ulama, dihancurkan korma itu sampai hancur. Nah, kemudian diambil, ada bekas liurnya, liur habaib, liur ulama itu, kemudian dimasukkan ke mulut anak, kemudian ditempelkan ke langit-langitnya. Itu namanya tahnik. Ada namanya talqim. Nah, itu minta suapi. Nah, guru suapi akan, namanya talqim. Ya. Setelah ditahnik oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan, anak ini mambaul asrar wal ma'arif. Ya, anak ini adalah sumbernya rahasia dan ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjalan, tiba-tiba tidak ada, hilang. Jari ibunya, kemana datangnya? Aku kada tahu dari mana datangnya, hilangnya dari mana kada tahu. Ya, senanglah ibunya bahwasanya berkat ta'alluq kuat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, anaknya diperhatikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, seperti itu, ya. Jadi apabila orang ta'alluqnya hebat kepada aulia, aulia itu akan memperhatikan dia, ya, perhatikan dia, sehingga tumbuh besar, beganal, ya. Umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Nah, umur 7 tahun hafal Al-Quran. Kalau anak kita umur 7 tahun nih hafalnya boboiboy. 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun dia sudah menguasai fikih Syafi'iyah. Wah, alim besar sudah. Umur 9 tahun. Dan dia anak satu-satunya. Keanehannya, dia guringnya sedikit, makannya sedikit. Nah, itu kebiasaannya, ya. Sehingga kadang-kadang apabila diberi makanan tidak dimakannya. Apabila berkumpul makan seakan-akan makan tapi tidak dimakannya. Sampai saking mujahadahnya Syekh Saman itu, setiap hari dia cuma makan 2 biji 3 biji korma. Mujahadahnya, dikitnya makan. Nah, kalau goreng kadang-kadang dia
sering tidak pakai bantal. Kadang-kadang apabila musim dingin sengaja dipercikkan ke badannya air supaya kedinginan sehingga kada kau guring, menunjukkan sedikitnya guring, ya. Sehingga dengan sedikit dia makan itu, sehingga orang tuanya itu kadang-kadang memaksanya makan, disuapi makan. Karena takutan nih anak ini masih anom, ya, tapi makannya sangat sedikit. Saking sedikitnya guring, kadang-kadang pamannya apabila guring, dia punya paman saudaranya dari Abdul Karim itu. Apabila dia guring, pamannya guring di Higa Syekh Saman itu, ya, pamannya pura-pura guring. Apa yang digawi anak ini? Sehingga dia pura-pura guring, Syekh Saman pun di sampingnya kada guring juga sama. Dan kala kelihatan sudah tenang, sunyi, pindah tapi banyak orang, ada suara lagi, oh guringan sudah orang, Syekh Saman tuh bangun, langsung beribadah, dadaro, nangis sejadi-jadinya, ya. Setelah nangis, berapa selesai, habis nangis, berdoa, parak subuh, bebulik dia ke tempat tidurnya berapa, wah gitu. Sehingga jar pamannya, oh ini kagawiannya anak ini, ya. Pamannya pun kagum dengan gawian ini anak, pamannya kagum. Sehingga melihat karena anak ini seperti itu gawiannya banyak ibaratnya guringnya sedikit, ya, makannya sedikit, sampai abahnya itu mengadukan kepada gurunya tentang keadaan anaknya ini, ya. Gurunya orang saleh, ya, orang luar biasa, walaupun dikatakan guru mengaji, tapi guru mengaji yang luar biasa, ya. Kata gurunya, anak ini jangan khawatir pian, ini orang wali, anak ini, ya. Dan aku menyaksikan bahwasanya keajaiban anak ini, aku memukulnya aja takut anak ini. Apabila aku memukulnya takut kualat anak ini, karena kehebatan anak ini. Abahnya tidak percaya 100%, harus membuktikan. Pada suatu hari abahnya yang bangun malam, abahnya ini melihat di kamar di tempat Syekh Saman itu tidak ada Syekh Saman. Dicari, ternyata ada di baki. Dan kalau ada di baki, dia duduk di sebuah batu. Di baki itu berzikir, berdoa, ya, baca Al-Quran. Ternyata di depannya itu kuburan Sayyidina Utsman ibn Affan. Diperhatikan dari jauh oleh abahnya, apa yang digawi anak ini. Tiba-tiba abahnya itu dikagetkan dengan munculnya Sayyidina Utsman dari kubur dengan muka yang bercahaya luar biasa. Melihat kepada anak ini Syekh Saman ini, kemudian menyuruh kepada Syekh Saman, buka mulutmu. Akhirnya dibuka oleh Syekh Saman, kemudian diludahi oleh Sayyidina Utsman. Ludahi. Saya diludahi, masuk kembali. Kata abahnya, nah ini aku percaya, bujur ini orang hebat, ini orang wali, ini orang luar biasa. Sehingga dari situ abahnya percaya bahwasanya dia mempunyai karamatnya seperti itu. Nah itu, nah luar biasa. Ini berapa sudah? Banyak lagi, ya, sebenarnya luar biasa. Makanya kita apabila menjaca manakib orang soleh itu hatinya nyaman, tentram, ya. Menunjukkan mudah-mudahan beliau itu hadir yang mendengarkan. Nah, makanya disebutkan nama turun rahmat, apalagi dibaca manakibnya, ya Allah. Disebutkan nama Jatuh Rahmat, apalagi dibaca manakib orang yang saleh, orang yang luar biasa, orang yang istimewa, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan adalah hal dari Allah pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian adalah Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Saman itu di dalam khalwatnya. Dalam riwayat Syekh Saman itu khalwat 10 tahun.
Maka pada itu maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani akan baju jubah itu, kemudian kepada Tuan Guru Syekh Saman Madani, maka cukuplah Tuan Syekh Saman dengan berjubah putih itu hingga sekarang. Itu pakaikan baju jubah ya. Memang seperti ini di zaman para anbiya itu, diantaranya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga dipakaikan oleh Allah tatkala masuk ke dalam api itu baju, sehingga dengan baju itu dia tahan, tidak terbakar. Kemudian baju itu disimpan oleh Nabiullah Ishak. Tatkala disimpan oleh Nabi Ishak, disimpan oleh Nabiullah Yakub. Dan Nabi Yakub sayang baju itu karena dulu baju Nabi Ibrahim, sehingga dipakaikan kepada Nabiullah Yusuf. Nah, jadi baju orang soleh itu luar biasa keistimewaannya. Ya, baju itu dikalungkan oleh Nabiullah Yakub kepada Nabiullah Yusuf karena cintanya Yakub kepada Nabi Yusuf, sehingga apabila dipakaikan sebagai penjaga, ya, penjaga. Sehingga dalam riwayat tatkala dia dimasukkan oleh dalam sumur, baju itu ada di kalungnya, ada di lehernya. Ada yang mengatakan baju itu diambil oleh Sayyidina Jibril, disimpan oleh Nabi Yakub, kemudian dipakaikan oleh Nabi Jibril kepada Nabi Yusuf. Sehingga baju itu ada kelebihan istimewa karena lihat baju itu dari sorga, ya. Sehingga tatkala Nabi Yakub itu buta, didekatkan baju itu hilang katanya. Nah, itu banyak. Makanya baju-baju orang soleh ini baju istimewa. Nah, istimewa. Pakaian orang soleh istimewa. Kenapa istimewa? Karena hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Apabila sudah luar biasa sinaran cahaya zikir itu pada hatinya meluap akan mengenai pakaiannya. Makanya pakaiannya pun istimewa. Ya. Karena sudah hatinya yang meluap akan zikir nur cahaya. Karena zikir, karena munajatnya sehingga mengeluar. Jadi pakaiannya pun istimewa. Sehingga apa-apa yang disentuhnya pun akan berbeda karena sudah pancaran daripada nur. Makanya kadang-kadang orang minta banyu kepada guru, dijapai aja, wah luar biasa baik. Nah itulah karena hati yang keluar cahaya yang besar kemudian memancar ke segala anggota badan sampai kepada pakaian, ya begitu. Nah, banyak lagi ya tabiat Syekh Saman, akhlak Syekh Saman luar biasa, istimewa. Mungkin biar sering aja mendengar dan waktunya mungkin dulu lapar juga sudah mulai sudah. Lah setengah daripada wasiat Guru Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma rahmah wa sayyidina Muhammad, Allahumma sur wa sayyidina Allahumma majbur wa sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut maka akan termasuk fadilah wali kutub. Dan beliau mengatakan istimewaannya sangat banyak. Baru aja membaca satu kitab namanya kitab Lataiful Minan.